أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Detox Luar Dalam, webinar persembahan dari Meaningful Ways bersama Dr. Gustaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Dr. Gustaf dipersilakan, Dok. Oke, terima kasih Kang Reza. Saya sambut dengan baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, ada dedek kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Yang saya hormati Kang Reza selaku moderator kita pada pagi hari ini yang senantiasa mendampingi dan menemani kita semua untuk belajar menimba ilmu yang terbaik setiap harinya bersama Meaningful Ways. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Ayah Bunda, Abang dan Kakak yang sudah senantiasa selalu yang setia menyimak materi eh, persembahan dari kita dari Meaningful Ways yang dimana akan kita selalu upayakan materi atau informasi yang kita berikan adalah materi yang terbaik, materi yang bisa dilaksanakan dengan mudah, dengan murah tentunya ya. Dan alhamdulillah sudah banyak testimoni tadi saya dengar dari Kang Reza banyak yang mengalami perubahan. Alhamdulillah. Semua terjadi atas izin Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan juga Kang Reza tadi sendiri mengalami beberapa perbaikan hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau memang demikian, maka saya pun bisa hidup dengan lega, bisa tertidur nyenyak, karena Bapak Ibu juga sudah paham semuanya, sudah bisa mendapatkan manfaat terbaik semuanya. Hari ini, Bapak Ibu, ada dua nikmat yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita rasakan. Sedikit-dikitnya itu adalah dua nikmat. Selebihnya, Bapak Ibu sendiri yang tahu nikmat apa saja lagi yang Bapak Ibu rasakan mulai dari pagi ini sampai nanti ya, sampai kita nanti mengakhiri hari kita. Tapi kalau saya pribadi, seminimal-minimal yang saya rasakan ini adalah dua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang pertama ialah masih diizinkan Allah untuk bangun, untuk bisa hidup, masih bisa bernafas lega sampai dengan detik ini, yaitu nikmat pertama. Nikmat kedua, Allah izinkan saya dan mungkin Bapak Ibu semuanya di sini tadi malam bisa tidur dengan tenang, tidur dengan nyenyak. Yang di mana Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan eh, kita kepada seluruh makhluknya termasuk kita sebagai manusia kesempatan untuk diperbaiki setiap harinya secara alami. Kenapa saya bicara seperti itu? Setiap kali kita tidur, maka tubuh kita itu tidak hanya mendapatkan manfaat istirahat, tapi yang manfaat yang lain atau yang kedua ialah tubuh kita diizinkan untuk memproduksi energi yang baru. Nah, kemudian yang kedua, tubuh kita diizinkan oleh Allah untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kenapa kok harus diperbaiki, Dok? Setiap harinya, Bapak Ibu, banyak sekali ancaman yang mengincar atau mengintai tubuh kita yang bisa saja merusak tubuh kita setiap harinya. Ya, apakah itu dari makanan, dari pikiran, dari perbuatan kita sehari-hari. Kanan kiri kita ketemu asap rokok, asap kendaraan bermotor, asap pembakaran yang lain ya.
Belum lagi makanan dan minuman yang kita konsumsi mungkin sudah kita jaga kehalalannya dan ketoyibannya, tapi ya namanya manusia, mata kita tidak bisa melihat hal yang sangat kecil. Mungkin di dalam makanan ada saja kotorannya atau sampah mungkin yang ikut masuk ke dalam makanan secara tidak sengaja, masuk ke dalam badan. Nah, itu yang juga mengancam tubuh kita ya. Tapi alhamdulillah Allah izinkan, Allah berikan kesempatan tubuh kita untuk selalu diperbaiki setiap malam. Nah, kenapa? Karena di tubuh kita itu secara alami, secara otomatis memproduksi hormon yang namanya growth hormone. Lengkapnya human growth hormone atau hormon pertumbuhan manusia. Dan itu baru bisa diproduksi kalau dua syarat ini terpenuhi. Syarat pertama, tidurnya tidak lebih dari jam setengah 11 malam. Bapak Ibu yang masih ingat waktu kita pembelajaran membahas soal jam meridian tubuh, diupayakan sebelum jam 11 kita itu sudah nyenyak. Berarti tidurnya nggak bisa setengah 11. Karena pernyataannya tadi diupayakan sebelum jam setengah 11 kita sudah nyenyak. Berarti tidurnya kita bisa mendapatkan nyenyak tidur itu paling cepat 1 jam. Nyenyak itu artinya gini, pendengaran sudah tidak aktif lagi. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari Quran Surah Al-Kahfi, ya, di situ Allah nyatakan bahwa anak-anak muda, pemuda yang tertidur di dalam gua itu, indikasi mereka sudah tidur nyenyak, itu Allah sebutkan di ayat tersebut adalah tidak lagi bisa mendengar. Dan ternyata kalau kita teliti secara sains, bahwa ternyata sebenarnya kita kalau mau tidur, maka organ tubuh kita panca indera kita yang terakhir kali aktif adalah telinga. Dan ketika kita hendak terbangun, panca indera kita yang paling pertama diaktifkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah telinga. Jadi yang paling terakhir dan yang menjadi paling awal ketika kita hendak bangun. Nah, jadi kembali lagi ke nyenyak tadi, ya, ketika kita mau mendapatkan growth hormone, kita itu sudah harus tertidur nyenyak paling telat jam setengah 11. Kalau lah manusia bisa mendapatkan nyenyak tidurnya itu 1 jam saja, ya maksudnya tidur terus 1 jam kemudian sudah nyenyak, ya, berarti setelat-telatnya jam setengah 10 sudah harus tidur. Karena kan gini, setengah 10 kita mulai tutup mata, tapi telinga masih aktif. Nah, berikan jarak kurang lebih 1 jam. Sensitivitas telinga sudah mulai turun. Jadi kalau kedengar suara udah nggak kaget lagi. Kita udah tidur pulas. Nah, setengah 11 kita sudah pulas. Maka itu persyaratan pertama supaya human growth hormone. Nah, bagi yang bisa tolong bantu ngetikkan di kolom komentar. Jadi biar sama-sama belajar. Human growth hormone. Syarat pertamanya ialah apa tadi? Tertidur pulas. Dan tertidur pulasnya sebelum jam 11 malam. Jadi nggak berlaku buat kita yang bergadang. Karena persyaratan pertama sudah gagal. Persyaratan yang kedua, oh bukan human growth hormone, growth. Nah itu ada yang betul tuh tulisan. Human growth hormone, oke? Oke. Syarat pertama, tidur pulas sebelum jam setengah 11 malam. Oke. Nah, kemudian persyaratan yang kedua, catat baik-baik, tubuh kita tidak terpapar gula 4 jam sebelum tidur. Kalau kita tidurnya jam 9 malam, maka terakhir kali kita makan atau minum yang ada kandungan gulanya, terakhir kali adalah jam 5 sore. Gula apapun, gula sintetik maupun gula alami. Gula sintetik ya banyak ya, gula pasir, minuman dan makanan kemasan. Kemudian kalau gula alami ya, itu ada di dalam buah-buahan, ada di dalam susu alami ya.
dan bahkan termasuk madu juga. Nah, tapi kalau madu, kita punya pengkhususan, madu kalau kita masih bisa konsumsinya maksimal 1 sendok makan saja, itu masih oke. Karena ada satu teknik pembersihan usus menggunakan madu 1 sendok makan, dan itu masih aman. Masih cukup untuk bisa mengaktifkan growth hormone. Nah, tapi kalau gula-gula yang punya indeks glikemi yang tinggi, gula pasir, sirup, kemudian apa ya, makanan dan minuman kemasan, nah itu baiknya diberikan jarak 4 jam sebelum tidur. Supaya apa? Supaya tubuh kita tidak dibuat sibuk oleh gula. Perlu diingat selalu bahwa otak dan usus punya hubungan yang terbalik. Kalau usus lagi sibuk, maka otaknya ngalah. Sebaliknya, kalau usus sudah istirahat, gantian otaknya aktif. Nah, ketika kita mengkonsumsi gula sebelum tidur, maka tubuh kita, maka usus kita atau pencernaan kita akan sibuk untuk mencerna gula tersebut. Sehingga otak pun menunggu, ya udah, nanti dulu deh, produksi hormonnya nanti aja. Kenapa? Karena human growth hormone itu diproduksinya di dalam otak. Begitu ya. Jadi syaratnya ada 2, tidur pulas sebelum jam setengah 11. Jadi artinya sudah mulai tidur di jam 9 sampai setengah 10 malam. Yang kedua, tidak terpapar gula 4 jam sebelum tidur. Atau paling tidak, mengkonsumsi gulanya tidak berlebihan 4 jam sebelum tidur. Oke, begitu. Kang Reza, boleh dibantu atau operator boleh bantu saya menampilkan slide. Nah, ini dia ya. Detox luar dalam. Nah, Ya, nge-freeze sepertinya suara Dokter Gustafnya ya. Mungkin beliau terkendala sinyal, Bapak Ibu sekalian. Mohon bersabar. Ujian pertama di pagi hari ini. Ya, salah satu ya kita mesti melapangkan hati ya ketika kajian ilmu online. Ya ini gangguan-gangguan teknis yang memang di luar kendali kita. Nah, kita doakan mudah-mudahan Dokter Gustaf bisa segera bergabung kembali dengan sinyal yang jauh lebih baik insya Allah. Amin. Mana nih? Sepertinya sudah ada. Dokter. Iya, sorry, Nah, terputus ya? Alhamdulillah. Iya, betul dok. Oh, Barusan siap, siap, siap. nge-freeze. Oke, oke. Nah, ini boleh digeser Kang Reza, yuk. Di slide selanjutnya. Nah, ketika kita mau detox, kita tuh juga harus paham definisi dan tujuannya. Kita harus punya tujuan, jadi jangan, maksudnya detoxnya tuh jangan FOMO, jadi jangan ngikut-ngikut tren gitu ya. Kayak dulu waktu zaman Dokter Zaidul Akbar lagi debut dan lagi hangat-hangatnya, banyak sekali aneka minuman detox yang bertebaran di pasaran, yang informasinya juga bertebaran di media sosial, di YouTube dan lain-lainnya. Nah, bagi yang kemudian melaksanakannya secara paham, alhamdulillah. Tapi yang saya khawatir adalah yang apa ya, yang ngikut-ngikut tren doang. Nah, kenapa? Karena ketika ikut apa namanya, ikut tren detox tapi nggak paham tentang detox, lalu kemudian merasa tidak ada perubahan dalam hidup gitu ya. Akhirnya apa? Yang disalahkan detoxnya, apa? Sorry, yang disalahkan ramuannya gitu kan. Padahal karena kitanya sendiri mungkin kurang memahami. Oke, betul detox, tapi masih memasukkan zat-zat yang
buruk ke dalam badan gitu ya. Kalau Dokter Zaidul Akbar itu nyebutnya makanan sampah, tapi bukan maksudnya sampah kotoran gitu yang dimakan, bukan, maksudnya makanan yang tidak punya manfaat. Nah, gitu ya. Maka di sini juga kita harus pelajari. Definisi toksin, Bapak Ibu ya. Toksin adalah zat beracun yang diproduksi oleh makhluk hidup. Zat beracunnya ya bisa aja dia bakteri, jamur, atau zat-zat yang sisa-sisa metabolisme gitu kan. Nah, toksin ini beda dengan toksik ya Bapak Ibu ya. Kalau toksin ada di dalam badan, kalau toksik ada di dalam pergaulan. Jadi ada orang-orang yang toksik gitu ya. Orang-orang yang bikin keruh suasana, nah itu orang-orang toksik. Nah, tapi kalau toksin, toksin itu adalah zat yang berbahaya atau zat buangan yang ada di dalam badan kita yang harusnya dibuang gitu. Boleh diklik lagi operator. Definisi detoksifikasi ialah proses alami tubuh untuk membuang racun dan zat-zat yang tidak diperlukan. Nah, jadi ini harus dibuang Bapak Ibu, nggak boleh disimpan-simpan. Nah, nanti saya jelaskan buangnya pakai cara apa saja. Boleh diklik lagi, operator. Tujuan detoksifikasi yang pertama, mengurangi beban kerja dari tubuh kita. Jadi perlu diingat lagi tadi saya sampaikan di awal, sebelum slide ini diputar, setiap harinya aneka ancaman itu datang, mengintai kita. Baik yang berupa makanan, berupa minuman, berupa pemikiran, emosional, maupun perbuatan. Salah satu cara kita memperbaiki diri dari semua ancaman itu yang tadi saya sebutkan ada tidur. Kemudian yang kedua, dari aneka herbal juga bisa. Yang ketiga, bahkan yang kita lakukan setiap hari, 5 kali sehari, seminimal-minimalnya, itu apa? Sholat. Sholat itu seperti kalibrasi atau servis alami, servis secara mudah untuk tubuh kita. Nah, kenapa? Karena setiap harinya tubuh kita itu banyak ancaman kerusakannya dan banyak beban yang ditanggung oleh badan kita. Beban yang paling mudah kita analogikan atau beban yang paling mudah untuk kita ingat adalah beban tubuh kita sendiri. Beda loh Bapak Ibu ketika kita sedang berdiri sama ketika kita sedang ruku. Kalau kita sedang berdiri, ini anggap badan kita ya. Ini kepala, terus kemudian ini tulang punggung gitu kan. Oh, ini aja biar enak. Nah, ini kepala, ini tulang punggung ya. Terus ini pinggang, terus ke bawahnya kaki gitu ya. Nah, tulang punggung ketika kita berdiri itu mereka semua harus menumpu beban tubuh kita dari mulai atas sampai ke pinggang. Nah, jadi tulang punggung kita itu kan mulai dari leher sampai ke pinggang itu bentuknya seperti ruas-ruas. Kalau Bapak Ibu pernah lihat tebu atau bambu, nah ada ruas-ruasnya kan. Di setiap ruasnya itu ada bantalan, ya. Ada bantalan yang namanya kalau secara medis atau ilmiah itu nukleus pulposus. Nah, tapi kalau kita nyebut secara awamnya, pokoknya bantalan sendi. Kenapa kok harus dikasih bantal, Dok? Ya namanya juga dia bentuk tulangnya seperti ruas-ruas atau balok-balok simetris. Yang dimana kalau nggak ada bantalan, maka balok-balok itu akan saling bertumpu, saling menekan dan saling apa ya, eh, bertabrakan karena dia harus menumpu beban dari mulai ujung kepala sampai ke pinggang. Maka wajar kalau tulang belakang kita ketika kita berdiri maupun duduk, tulang belakang kita itu sedang dalam kondisi yang paling berat-beratnya, ya. Jadi ini apa tulang belakang itu yang bentuknya ruas-ruas itu saling menimpa sehingga banyak sekali efek yang lainnya kalau kita berdiri dalam waktu lama atau duduk dalam waktu lama, otot tegang, aliran darah mungkin kurang lancar di area punggung, ya kan? Dan lain sebagainya. Dan mungkin ada yang mengalami saraf terjepit dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian Allah memberikan kita kesempatan untuk rilis atau perbaikan secara alami dengan sholat. Yang tadinya berdiri, tulang belakang saling menumpu, saling menekan, maka ketika ruku, dan rukunya harus yang baik dan benar 90 derajat gitu ya, tidak miring ke bawah,
maupun juga tidak terlalu tinggi postur badan kita terhadap kaki 90 derajat siku-siku. Maka tulang belakang kita yang sepanjang ini, sejajar ini, semuanya meregang. Yang tadinya numpu, gini ya, ketika ruku, jadinya dia melebar. Sehingga ini memberikan waktu untuk istirahat tulang-tulang, otot, pembuluh darah, dan saraf. Nah, maka bagi yang sudah pernah atau sering mengamalkan ya Bapak Ibu, kalau yang punya eh, kebiasaan kalau duduk lama terus kemudian kayak pinggang ini cekot-cekot gitu ya, pegelinu ya terutama yang usianya 40 ke atas, pegelinu. Nah, coba deh dibawa ke posisi ruku. Apakah itu kemudian dengan cara sholat maupun tidak sholat, maksudnya langsung ruku saja gitu kan? Nah, coba rasakan. Tapi rukunya yang baik dan benar ya. Ruku yang tadi saya maksud. Ya, pokoknya indikator kalau menurut saya indikator kita ruku yang baik dan benar, posisinya sudah benar, itu ada terasa tarikan di betis sampai ke pundak atau ke leher. Tarikan pokoknya. Jadi rasanya sebenarnya kurang nyaman ketika kita ruku. Tapi kita baru bisa merasakan rasa nyamannya itu ketika sudah selesai ruku. Nah, itu karena ototnya sudah rilis, tulangnya sudah istirahat, yang tadinya ada sumbatan pembuluh darah atau saraf sudah kembali lepas sumbatannya gitu kan. Jadinya plong lagi. Nah, nanti kalau pegelinu lagi bagaimana, Dok? Ya udah, sholat lagi atau sekedar ruku saja pun ya udah. Oke, gitu ya. Nah, itulah salah satu cerita tentang beban tubuh kita. Yang kedua, melancarkan aliran energi tubuh. Nah, jadi ketika kita menjalani hidup sehari-hari, mungkin ada aja gitu ya, hal-hal yang bikin energi kita tuh nyumbat. Kita udah baik sama orang, tapi orang tidak membalas kebaikan kita, ya walaupun kita nggak berharap itu, ada saja tingkah orang yang kita saksikan, begitu kan. Belum lagi makanan-makanan yang lama banget proses pencernaannya seperti daging, nasi, tepung, gluten, itu kan aneka makanan yang proses pencernaannya membutuhkan waktu yang panjang tuh ya. Seringkali saya ingat makanan yang mengandung tepung gluten kita makan hari ini maka baru bisa semuanya dibuang membutuhkan waktu 3 hari. Kemudian daging membutuhkan waktu sepanjang 5 hari baru bisa dibuang semuanya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kemudian seringkali membuat energi tubuh kita tuh nggak lancar. Nah, maka harus dilancarin, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mencegah kerusakan jaringan dan organ tubuh. Nah, ini udah jelas lah ya, sering banget dibahas dimanapun ya, kalau tubuh kita tidak dibersihkan ya ancamannya kerusakan organ tubuh itu sendiri. Gitu ya. Sampai sini sudah pada paham semuanya? Kalau sudah paham, boleh ketik di kolom komentar. Paham, ya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Oke deh. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya, operator digeser ke slide yang sebelahnya lagi. Tanda-tanda tubuh memerlukan detoksifikasi. Nah, Bapak Ibu nanti dilihat. Bapak Ibu yang mana? Yang mana yang mengalami yang mana dari yang saya tampilkan? Boleh diklik lagi operator? Nah, tuh monggo. Dipanen. Bapak Ibu panen. Ngalamin yang mana? Ada kelelahan. Terus kemudian ada kulit kusam. Ada masalah di pencernaan. Ada lonjakan emosi atau mood swing gitu ya. Berat badan naik terus, tampak lebih tua. Ada yang 1 sampai 3, kulit kusam, kelelahan. 1 sampai 4, waduh, ayo tambah 2 lagi, Bu. Tambah 2 lagi dapat kulkas nanti. Hampir semua kata Mbak Tuti. Kelelahan. Siap, siap, siap. Waduh, ini jamaah Meaningful Waste banyak yang nyimpen sampah ini. Udah dibuang aja sampahnya, dibuang. Jangan didaur ulang ya, nggak boleh. Kalau sampah toksin badan nggak boleh didaur ulang. Kalau sampah plastik boleh didaur ulang.
134, 125, 1235. Iya, iya, iya. Waduh, subhanallah. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau saya simak nih banyak nih yang mengalami atau yang punya sampah di dalam badannya, baik sampahnya berupa fisik maupun kolbu. Tapi gini ya Bapak Ibu ya, saya doakan Bapak Ibu jamaah Meaningful Ways, mungkin karena kita semuanya datang dari berbagai lini, dalam kondisi apapun kita kumpul di sini, mungkin ada yang datang masih dalam kondisi sehat, ada juga yang datang sudah dalam kondisi dengan ujian kesehatan. Ya, saya tidak menyebut sakit. Kenapa? Karena takutnya kalau kita menyebutnya ini penyakit, kita merasa bahwa Allah itu jahat. Nah, tapi kalau kita menyebutnya ujian kesehatan, maka kalau kita diuji oleh Allah, berarti Allah peduli sama kita. Gitu nggak sih? Ya kan? Kan kalau seorang guru kemudian mendiamkan muridnya, berarti guru itu sudah sebel sama murid itu. Muridnya nakal, ya wes ben lah, sakarepmu gitu. Didiamin aja gitu kan. Nah, tapi kalau kemudian guru itu kemudian menegur murid ini atau bahkan diberikan apa namanya skorsing apa gitu kan, mungkin ya bisa jadi karena guru itu sayang sama murid ini, pengen murid ini berubah, pengen muridnya ini lebih baik daripada sebelumnya gitu kan. Sama, insya Allah sama analoginya Allah terhadap kita, diberikanlah kita kondisi yang kurang baik itu semuanya insya Allah juga merupakan bagian dari ujian. Tapi jangan sampai kondisi yang tidak nyaman ini merupakan azab atau hukuman dari Allah. Nah, makanya berbuat baiklah selalu, jangan bosan jadi orang baik, kata guru saya ya. Jangan bosan jadi orang baik dan semoga kita semua selalu dilimpahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Nah, kita datang dari lini manapun, kita dalam kondisi apapun, maka kita kumpul semua di sini dan kita harus samakan visi apa yang perlu kita samakan, yaitu visi ketika melihat orang bahagia, kita juga jauh lebih bahagia. Oh, itu Bunda Yesi panjang banget ngetiknya. Terima kasih Bunda Yesi. Ya, saya ulangi ya. Yuk, sama-sama yuk. Kita ikrarkan dalam hati kita, disebut sampai beberapa kali, karena gini Bapak Ibu, ada memori jangka pendek, ada memori jangka panjang. Memori jangka pendek itu paling bertahan 1 sampai 2 hari saja, mungkin hari ketiga mungkin agak sedikit lupa, gitu kan. Tapi kalau memori jangka panjang ini lebih bukan lebih abadi, lebih sifatnya lebih permanen lah, gitu ya, lebih lama, lebih tahan lama di dalam ingatan kita, dan bahkan bisa mempengaruhi mindset atau pola pikir kita. Nah, maka apa yang mau kita ucapkan setelah ini diucapkan berulang kali supaya dia bisa menjadi memori jangka panjang. Dan tubuh kita memproses memori jangka pendek disimpan menjadi memori jangka panjang adalah ketika kita sedang tertidur pulas. Kembali lagi soal tidur lagi ternyata manfaatnya banyak. Nggak cuma sekedar istirahat. Tapi disitulah tubuh kita diperbaiki dan disitulah otak kita menyimpan dari memori yang jangka pendek disimpan menjadi memori jangka panjang. Makanya kalau kita mau pinter, belajar boleh, tapi jangan kemudian melewatkan jam tidur. Itu juga penting. Karena apa yang kita pelajari, apa yang kita ucapkan, kalau kemudian kita ulang terus dan dengan waktu tidur yang cukup, maka tubuh kita akan memproses ingatan tersebut menjadi ingatan jangka panjang atau memori jangka panjang. Nah, maka yuk kita ucapkan sama-sama. Wahai diri ini atau wahai diriku, yuk sama-sama ucapkan yuk. Wahai diriku, mulai hari ini saya akan lebih bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Coba ulangi. Wahai diri saya, atau yang mau nyebutnya diriku, atau yang mau nyebutnya diri ini, terserah. Wahai diriku, aku akan lebih bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Nah, ini saja, Bapak Ibu, ini tuh sudah sekian persen memastikan tubuh kita tuh sehat.
Jadi sebenarnya sehat mudah dan murah. Kenapa? Karena banyak cara untuk sehat, ya. Salah satunya dengan ikrar hati seperti ini. Dan ini diulang terus. Nanti sebelum tidur malam, malamnya diulang dulu sebelum tidur ya diucapkan. Wahai diriku, aku akan lebih bahagia ketika melihat orang lain bahagia, gitu kan? Nah, kenapa? Karena kita berharap bahwa ucapan ini yang masih berupa memori pendek, kemudian ketika kita tidur dalam waktu yang cukup dan tidurnya pulas, oke, memori pendek disimpan menjadi memori jangka panjang sehingga mempengaruhi mindset kita sehari-hari. Mindset itu artinya pola pikir kita, bawaan tubuh kita. Jadi tanpa diperintah pun ketika melihat tetangga bahagia, melihat teman kita bahagia, melihat pasangan kita bahagia, kita pun jadi ikut bahagia bahkan lebih bahagia daripada yang sebelumnya. Ya, dengan bahagia maka cara kerja tubuh kita pun akan sempurna, akan optimal kembali. Kayaknya banyak ya cara hidup sehat yang mungkin baru kita ketahui sampai dengan hari ini. Pokoknya kalau ketemu Dokter Gusta tuh ada aja trik-trik mudah untuk hidup sehat. Nah, sebetulnya belum semuanya yang bisa saya bagikan setiap hari Kamis ini. Maka saya itu, Alhamdulillah Allah berikan izin untuk bisa menuangkan, menyalurkan segala keilmuan saya di satu momen yang spesial di Meaningful Ways kita ini. Alhamdulillah Allah izinkan, insya Allah untuk bisa jumpa dengan materi yang lebih kompleks, materi yang lebih lengkap di premium class kita di All You Can Heal. Nah, sekali lagi saya mau mengingatkan Bapak Ibu yang mau belajar lebih lengkap lagi, yang mau kupas tuntas lebih banyak lagi tentang ilmu kesehatan, yang ternyata ilmu kesehatan itu mudah dan murah. Ayo kita jumpa di All You Can Heal. Semua yang bisa kamu sembuhkan baik diri sendiri maupun pasangan dan anak-anak kita. Di All You Can Heal, kita akan jumpa sampai 11 kali dengan materi yang terkurikulum, dengan materi yang terjadwal dan tersistematis. Oke? Dan dengar-dengar, pendaftarnya sudah sampai 120 orang. Kuota di angkatan pertama ini, atau angkatan perdana ini, kita hanya buka untuk 150 orang saja. Dan saya nggak tahu kapan saya bisa punya waktu untuk bikin premium class yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita lihat nantilah. Apa mungkin di akhir tahun atau di tahun depan, saya nggak tahu karena kesibukan saya luar biasa. Jadi yang penting bisa melaksanakan yang perdana ini dulu deh. Nah, kuotanya cuma 150 orang. Bagi yang ingin tahu lebih banyak, silahkan hubungi kepada admin tercinta, admin kepercayaan Bapak Ibu. Ya, 120 orang, kalau kuotanya 150 berarti sisanya 30 seat atau 30 kursi saja nih sisanya. Dan bagi Bapak Ibu yang mendaftar, insya Allah akan diberikan secara free e-book atau buku yang saya tulis secara gratis. Dan kesempatannya hanya terakhir hari ini untuk mendapatkan e-book tersebut secara gratis. Artinya kalau sudah daftarnya besok, e-booknya udah gak gratis lagi. Harganya 85.000. Sayang ya. Jadi mumpung gratis hari ini, ayo silakan. Nah itu e-booknya. Teman-teman boleh lihat tuh di situ. Sunnah Fit. Insya Allah diberikan yang terbaik di buku itu insya Allah ya. Oke, sampai jumpa nanti Bapak Ibu di All You Can Heal angkatan pertama. Oke, cukup ya. Ini beberapa tanda detoksifikasi. Tubuh kita mungkin boleh sakit, tapi jiwanya jangan. Maka tadi saya ingatkan, kita datang dalam kondisi apapun, berkumpul di forum yang mulia ini insya Allah, ya. Maka pastikan, walaupun fisik kita sekarang sedang lemah, fisik kita sedang sakit, tapi jiwa kita kuat. Orang lain beli mobil, jangan sampai kita ikut-ikutan naik mobil juga. Tapi mobilnya apa? Mobil ambulans. Orang lain naik jabatan, kita pun naik juga, naik pitam. Jangan sampai. Makanya tadi ikrarkan, ikrarkan terus ya. Orang lain bahagia, kita pun lebih bahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, ini kan di tanah suci sudah pada wukuf ya, kalau nggak salah udah mulai wukuf di Padang Arafah. Ayo kita doakan buat saudara-saudara kita yang sedang berjuang
berjuang di sana untuk menghadapi segala ujian di sana yang harapannya nanti kita juga Allah panggil. Ya, apakah umroh, apakah haji, ya, biarkan Allah yang mengundang kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Iya, oke. Klik lagi. Nah, ini dia. Aneka sampah tubuh kita, Bapak Ibu. Oh, itu Mbak Lisna doakan semoga tahun depan. Ya, amin, amin. Insya Allah. Kita semua nanti ya. Saya tuh selalu merindukan kita tuh bikin kajian di pelataran Masjid Nabawi loh, Bapak Ibu. Kita bikin kayak lingkaran gitu. Nanti gantian, sharing-sharingnya gantian, jangan jangan saya lagi, nggak boleh. Ini harus sudah gantian Bapak Ibu yang ngomong ya. Bapak Ibu harus jadi speaker-speakernya Allah gitu ya. Harus jadi juru bicaranya Rasulullah lah. Bicara soal gimana jaga sunnah kesehatan kita sehari-hari. Iya. Oke, kita kembali ke slide. Aneka sampah tubuh kita. Yang pertama radikal bebas ya Bapak Ibu ya. Radikal bebas itu gini. Sebentar. Supaya tidak terdistraksi oleh tulisan ini, Bapak Ibu, tulisan ini terbaca ya. Tulisannya bisa dibaca sekumpulan partikel perusak tubuh berasal dari asap dan lain-lain sebagainya ya. Dan bisa juga dari makanan, bisa juga dari tuh ada gula pasir, garam, terus asap rokok gitu ya. Nah, itu banyak, itu radikal bebas, itu mengandung radikal bebas semua di dalamnya. Lawan kata dari radikal bebas yaitu antioksidan. Nah, jadi pasangan radikal bebas adalah antioksidan. Bapak Ibu, jadikan diri kita seperti antioksidan. Jangan jadikan diri kita seperti radikal bebas. Radikal bebas itu begini Bapak Ibu. Ini mungkin secara kimiawi, tapi saya gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi radikal bebas itu ukurannya kecil banget dan hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop ya, karena dia itu sebenarnya zat kimia. Nah, tapi gini, Bapak Ibu tahu istilah kimia ya, ada atom, ada elektron, ada proton gitu ya. Nah, jadi di dalam atom itu ada inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron itu dia mengelilingi inti dari atom dengan cara seperti tawaf. Nah, saya pernah mengatakan bahwa satu sel tubuh kita dikelilingi oleh bakteri baik yang muternya dari kanan ke kiri. Jadi seperti tawaf. Jadi tubuh kita, walaupun kita belum punya kesempatan untuk tawaf di tanah suci, maka berbahagialah. Kenapa? Karena dalam tubuh kita sendiri, tubuh kita itu sudah tawaf. Ya, jadi bakterinya mengelilingi sel. Nah, kalau kita bicara unsur yang lebih kecil lagi, yaitu unsur atom. Atom itu ukurannya lebih kecil daripada sel. Sel aja nggak bisa kita lihat menggunakan mata telanjang. Apalagi atom yang ukurannya lebih kecil lagi. Dan ternyata ketika sudah diteliti, atom itu dikelilingi oleh elektron. Elektron yang kemudian memutar seperti tawaf. Dan setiap partikel atau setiap atom itu memiliki elektron-elektronnya masing-masing. Nah, di mana letak menyebalkannya radikal bebas? Ya, radikal bebas itu adalah atom atau partikel yang nggak punya elektron jumlahnya genap atau elektronnya kurang. Tapi nggak cukup sampai situ. Dia sudahlah kurang, dia nyuri elektron punya kawannya. Jadi radikal bebas adalah atom yang suka mencuri. Makanya, kalau badan kita terpapar radikal bebas, maka badan kita akan sakit. Badan kita akan rusak. Karena badan kita dicuri, elektronnya dicuri oleh atom radikal bebas tadi. Kenapa kok mereka curi? Karena bagi mereka, mereka kekurangan elektron. Maka jangan menjadi pribadi yang seperti radikal bebas. Tapi jadilah pribadi yang seperti antioksidan. Kenapa? Karena antioksidan adalah atom yang punya kelebihan elektron. Kalau yang tadi radikal bebas kekurangan elektron dan gemar mencuri, kebalikannya antioksidan punya kelebihan dan gemar berbagi. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi
Bismillah, semoga Allah izinkan kita bisa selalu menjadi pribadi yang seperti antioksidan. Sudahlah kita punya kelebihan dan kita pun gemar berbagi. Nah, makanya radikal bebas akan dihentikan atau akan dilawan oleh antioksidan. Kenapa? Karena radikal bebas kekurangan, antioksidan punya kelebihan. Jadi antioksidan pun membagikannya kepada radikal bebas. Sehingga radikal bebas pun tidak ganas lagi. Nah, gitu. Radikal bebas banyak sumber-sumbernya, ada di asap kendaraan, asap pembakaran, asap pabrik, ada di buah-buahan yang sudah teroksidasi, ada di gorengan, gula pasir, garam. Nah, sebagai contoh paling gampangnya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti kan kita mau Idul Adha ya, mau kurban, biasanya kita donatur atau kita yang apa namanya bayar kurban kemarin, kita akan dibagi beberapa daging lah ya, mungkin ya nggak tahu setengah kilo atau 1 kilo nggak tahu. Jadi kemudian dagingnya sebagian kita konsumsi, sebagiannya kita simpen dulu di dalam kulkas. Nah, cara menyimpan daging yang baik Bapak Ibu, dibungkus atau diurep. Tahu diurep nggak? Urep tuh bungkus yang kuat, sehingga tidak ada udara di dalam bungkusan itu. Jadi dagingnya langsung bersentuhan dengan seluruh permukaan plastik. Wrapping, iya betul Mbak Sinta. Sehingga tidak ada udara yang masuk ke dalam kantong tersebut. Ya, dibungkus rapi, tidak ada udara yang masuk dan dimasukkan ke dalam kulkas. Paling lama 2 minggu lah bolehnya. Ya, jadi kenapa kok harus di wrapping supaya tidak masuk oksigen, tidak masuk udara ke dalam kantong itu? Kenapa kok nggak boleh masuk udara? Karena udara ada oksigennya. Kalau oksigen kemudian mengenai permukaan daging merah tadi, daging kambing kah, daging sapi kah, unta atau domba gitu ya, maka daging tersebut akan teroksidasi. Permukaan daging terutamanya akan mengalami proses oksidasi. Dan proses oksidasi akan rentan sekali bisa terdapat banyak radikal bebas di situ. Nah, jadi dua cara untuk bisa tubuh kita terhindar dari oksidasi itu atau terhindar dari radikal bebas itu, ya. Cara yang pertama adalah penyimpanan dagingnya di wrapping, rapat, tidak ada udara yang masuk dan dimasukkan ke dalam kulkas kemudian ya. Atau cara yang kedua, ya dok, saya lupa membungkus dengan cara wrapping. Sudah terlanjur disimpan di dalam kulkas dengan bungkusan biasa saja, diikat saja, tapi tidak di wrapping. Bagaimana dok caranya? Yaitu caranya adalah kupas bagian luarnya. Jadi daging yang bagian luarnya kita kupas beberapa senti. Jadi kita hanya makan atau kita hanya mengolah daging yang bagian dalamnya saja. Daging yang bagian dalamnya saja. Sehingga bagian yang luar-luarnya yang sudah teroksidasi, yang sudah terpapar oksigen, itu kita buang. Nah, maka insya Allah radikal bebas atau potensi tubuh kita terkena radikal bebas itu akan rendah. Gitu. Ya. Tapi cara yang terbaik untuk konsumsi daging itu adalah ketika dapat langsung dihabiskan. Itu yang terbaik sebenarnya. Nah, tapi kan gini, kalau misal dapatnya 3 kilo ya, rasanya berlebihan juga kalau langsung dimakan ya. Yang dimana kita batas konsumsi daging merah setiap 1 pekannya itu 500 gram saja. Jadi tidak lebih dari 500 gram setiap 1 pekan. Nah, jadi kalau misalnya dapat 1 kilo, hanya dimakan kita sendiri dalam 1 hari ya rasanya juga kurang bijak ya. Sampai sini sudah paham ya tentang radikal bebas ya. Dan itu berlaku untuk makanan lain selain daging ya. Seperti contoh buah-buahan ya, kita sering nyimpen di dalam kulkas. Semangka kita belah, sebagiannya langsung dimakan, sebagiannya disimpan dalam kulkas. Maka ketika kita tidak menyimpan dengan cara wrapping atau dibungkus plastik rapat, tidak ada udara yang masuk, maka semangka bagian atasnya juga akan terkena proses oksidasi. Kemudian, buah apa lagi? Biasanya apel ya. Paling gampang ini Bapak Ibu. Bapak Ibu makan apel. Ketika pertama kali motong, warna apel itu kan cerah ya, putih gitu kan? Atau buah pir. Kan ketika kita potong pertama kali, wah seger banget warnanya putih cerah gitu kan? Atau putih kekuningan sedikit lah, ya kan? Kemudian apel tersebut nggak langsung kita makan, atau makannya pelan-pelan. Nah, itu udah bisa dilihat tuh. Yang tadinya putih cerah, kemudian mulai semakin menguning.
semakin warnanya menguning, dan tingkat airnya juga mulai berkurang. Nah, maka itulah yang namanya proses oksidasi. Berarti tandanya apel tersebut sudah mengalami proses oksidasi. Baiknya ketika kita mau meneruskan makan, bagian yang luarnya itu dikupas dulu, dibuang dulu. Kita makan di bagian yang belum teroksidasinya, gitu. Oke, yuk kita lanjut lagi. Waduh, terlalu panjang nih untuk radikal bebas ya. Tapi intinya begitulah. Jadi pribadi yang seperti apa? Seperti antioksidan. Jangan menjadi pribadi yang seperti radikal bebas. Oke, kita klik lagi. Asam urat, ya. Asam urat yaitu sampah sisa metabolisme dan hasil perombakan sel tubuh yang sudah rusak atau mati. Nah, ini kalau cerita asam urat sendiri ini panjang ya. Nanti insya Allah mungkin bisa saya tuangkan, bisa saya ceritakan lebih lengkap nanti di premium class deh tentang asam urat. Tapi secara awamnya Bapak Ibu cukup mengetahui bahwa asam urat itu sebetulnya harusnya dibuang. Buangnya lewat apa? Dua cara. Lewat feses atau lewat kotoran, dan yang kedua lewat air seni. Maka pastikan kita buang kotoran setiap hari. Dan pastikan tidak menahan air seni. Karena supaya asam uratnya tidak numpuk di dalam badan. Biar keluar. Ya, waduh, maaf. Terkesleo nih tenggorokan. Jadi, asam urat itu pasti ada di dalam badan kita. Kenapa? Karena setiap hari tubuh kita mengalami kerusakan sel. Atau setiap hari ada sel-sel tubuh kita yang mati. Dan Bapak Ibu, tidak ada satupun orang yang bisa memastikan asam uratnya nol di dalam badan. Dan walaupun Bapak Ibu sudah membatasi konsumsi makanan yang mengandung asam urat, tetap di dalam badannya ada asam urat. Kenapa? Karena asam urat sekitar 70% diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Baru deh 30%-nya didapatkan dari makanan. Jadi jangan selalu menyalahkan emping, menyalahkan telur, kacang, daging, seafood. Enggak. Itu hanya 30%-nya saja. Dan belum tentu makanan yang kita makan itu menjadi asam urat. Belum tentu. Jadi kalau kita kemudian memiliki asam urat yang tinggi, berarti tubuh kita sendiri yang memproduksi asam uratnya terlalu berlebihan. Dan ketika asam urat berlebihan, itu menjadi pertanda bahwa ginjalnya sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena ginjal tempat pembuangan asam urat. Yang harusnya dibuang setiap hari, tapi kok ketika kita ngecek asam uratnya masih tinggi. Berarti pembuangannya bermasalah. Apakah usus maupun ginjal berarti sedang berkurang kesehatannya, optimalisasinya berkurang. Nah, maka ketika kita melihat asam urat kita kadarnya banyak atau tinggi, yang laki-laki di atas 7,5, yang perempuan di atas 6,5, maka perlu kita perhatikan kembali ginjal dan usus kita. Nah, mulai deh, yuk kita atur jadwal puasa, ya kan? Minum madu, ya kan? Terus kemudian minum air putih yang cukup, ya. Saya tidak mengatakan minum air putih yang banyak, karena tidak semua orang butuh air putih yang banyak. Disesuaikan dengan warna urin saja. Kalau warna urinnya mulai kekuningan berarti kurang air, ditambah lagi minum airnya, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke sampah tubuh kita yang lain, apalagi? Emosi negatif, ya apakah itu hasad, dengki, iri hati, prasangka buruk, kufur nikmat, riya, pelit, ribah, dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya mengandung emosi negatif. Dan bahkan tubuh kita itu, fisik kita itu sangat dipengaruhi oleh kolbu, atau oleh hati, atau oleh emosional. Ya, emosional yang positif akan membuat tubuh kita pun akan positif. Positif dalam arti berarti sehat. Sebaliknya, emosi negatif tentu akan mengganggu keseimbangan tubuh kita. Dan tubuh kita pun akan mengalami banyak gangguan. Yang ujung-ujungnya kita pun terkena penyakit. Gitu ya. Jadi benarnya Quran Surah An-Nisa ayat 79 bahwa yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk-buruk itu datang dari diri kita sendiri. Jadi kalau kemudian kita terkena penyakit, kita kemudian jangan langsung enak aja ngomong, wah ini karena jin dan syaitan ini ya. Wah ini karena apa ya, teguran dari Allah gitu. Ya mungkin bisa saja seperti itu, tapi rasanya kurang bijak. Yang bijak itu adalah
Oke, apa dosa yang sudah kita lakukan selama ini? Apa kekurangan kita? Apa ibadah yang kurang kuat? Atau ibadah yang kurang sempurna yang kita lakukan selama ini? Ayo kita perbaiki. Jadi fokusnya bukan pada penyakit, fokusnya pada penyebab. Penyebabnya bisa karena kita melakukan kesalahan, penyebabnya karena kita yang kurang bijaksana dalam makanan, gitu kan? Dan fokusnya kepada misalnya kolbu kita bagaimana, hubungan kita kepada orang tua bagaimana, kepada suami atau anak sama istri bagaimana, kepada tetangga bagaimana, gitu ya. Kalau maaf dok, kalau tidak ingin atau tidak bisa BAB setiap hari bagaimana? Nah, nanti di sini saya kasih apa ya? Kasih sarannya ya. Oke, yuk kita klik lagi. Sampah yang terakhir ialah feses atau kotoran. Nah, ini udah jelas ya. Ini harus dibuang. Ini ya sampah yang paling bisa kita lihat, yang paling mudah wujudnya itu adalah feses atau kotoran. Dan itu paling gampang. Sebetulnya paling gampang untuk dibuang sebenarnya dibanding dengan sampah-sampah yang lain. Ya, banyak orang tidak menyadari bahwa ususnya masih terdapat banyak feses yang menyangkut. Terutama bagi Bapak Ibu yang konsumsi protein hewani lebih tinggi daripada protein nabati, maka saya pastikan di dalam perutnya masih banyak sampah. Kita itu sebenarnya harus lebih banyaknya protein nabati daripada protein hewani. Protein nabati ya banyak sayur, buah, umbi-umbian gitu kan. Kemudian kalau protein hewani ya banyak. Ya ada kambing, sapi, unta, ayam, kelinci, dan aneka makanan lain yang halal ya. Boleh kok, tetap boleh makan protein hewani atau daging-dagingan boleh, tapi jumlahnya juga jangan berlebihan. Jadi saya sebutin ya, ada 3 jenis makanan yang punya resiko atau yang bikin kita terkena resiko, terkena atau memiliki sampah di dalam usus yang tidak dikeluarkan secara sempurna. Yang pertama, daging-daging merah. Yang pertama, karena kenapa? Karena prosesnya yang panjang tadi. Berapa hari itu? Kalau kita makan daging, semuanya bisa dikeluarkan, butuh waktu 5 hari. Kemudian yang kedua, tepung gluten. Tepung gluten itu artinya tepung-tepung yang berasal atau yang terbuat dari gandum. Apakah tepung gandum atau terigu. Prosesnya apapun itulah, mau dijadikan roti atau gorengan atau apapun, selama dia tepung gluten ya dia akan lama proses di perutnya. Kemudian itu yang bisa kita terkena risiko banyak sampah di dalam usus kita yang belum dikeluarkan dengan sempurna. Kemudian jenis makanan yang ketiga adalah nasi putih. Nah, jadi nasi putih juga harus bijak kita dalam konsumsinya ya. Bapak Ibu coba coba deh praktekkan saja kalau mau ya. Saya tidak menyuruh. Kalau mau misalnya pagi sarapan pakai nasi putih, siangnya sarapan pakai nasi putih, malamnya sarapan pakai nasi putih. Saya pastikan Bapak Ibu, terutama yang BAB-nya tidak teratur ya, itu perutnya pasti akan membuncit. Kenapa? Buncitnya bukan karena gendut, buncitnya bukan karena lemak, tapi karena di ususnya mereka numpuk, nasinya numpuk. Bapak Ibu bayangin deh, nasi terus jatuh di lantai, kemudian keinjek kaki kita, itu kan lengketnya kayak apa? Kebayang ya, apalagi di dalam usus. Jadi lengket ya. Nah, jadi 3 makanan yang bikin kita terkena sampah atau yang bikin perut kita masih nyimpen sampah kotoran di dalam perut kita. Walaupun kita sudah BAB setiap hari, tapi masih mungkin ada sisa-sisa feses di dalam usus, yaitu yang pertama, daging merah, yang kedua, tepung gluten, yang ketiga, nasi putih. Jadi bijaksanalah dalam konsumsi 3 jenis makanan itu. Oke, diklik lagi, geser. Nah, ini prinsipnya Bapak Ibu yang sering kita lupakan. Jadi, sebetulnya ketika kita detoksifikasi, buang sampahnya dan ganti yang baru. Seringnya kita ketika kita detox hanya buang saja, sedangkan yang dimasukkan ke badan masih yang lama, masih yang gini, buang sampah tapi sampahnya kemudian dimasukin lagi dalam badan, itu kan kurang bijak, ya kan? Bikin wedang jahe, bikin rebusan apa, rebusan ini, ramuan itu, tapi masih kemudian makan gluten, masih makan gula pasir, masih makan micin buatan, masih mengkonsumsi makanan olahan, ya kan? Semestinya ketika sudah buang, jangan dimasukin lagi dengan sampah yang baru, tapi ganti dengan yang baru yang lebih baik. Itu prinsipnya ya. Oke, klik lagi. Oke, ini upaya untuk detoksifikasi. Nah, jadi ingat tadi, mohon izin operator di back dulu. Saya mau ngingetin Bapak Ibu, back dulu ke slide yang sebelumnya.
Nah, ini ya, prinsip detoksifikasi, apa yang pertama? Buang sampahnya, kemudian yang kedua, ganti dengan yang baru. Gitu ya. Nah, yuk kita klik lagi slide-nya. Gimana dok kalau mau kurus, walaupun masih makan nasi? Ya, pilih makanan yang mengandung kandungan kalium yang tinggi. Atau cukup kalium. Pisang, semangka, air kelapa, ubi. Kenapa? Karena kalium membuat kita kenyang tahan lama. Sehingga tidak selalu dikit-dikit makan. Atau makannya banyak terus ya. Karena kalium menjaga kita tetap kenyang. Pisang, semangka, kelapa, umbi-umbian. Itu mengandung kalium yang cukup. Yang pertama, upaya detoksifikasi ialah puasa plus-plus saya nyebutnya ya. Puasa lebih dari 16 jam dalam sehari untuk mengaktifkan sistem autofagi. Autofagi itu adalah proses tubuh kita membabat habis racun-racun atau sel-sel tubuh kita yang rusak. Atau zat-zat yang berbahaya untuk tubuh. Kapan itu akan terjadi? Kalau kita puasa lebih dari 16 jam sehari. Tapi ini bagi yang mampu. Jadi misalnya nih Bapak Ibu kita puasa hari ini puasa ya, puasa Arafah. Buka puasanya katakanlah jam 6. Jam 6 berarti subuh tadi kita nggak sahur. Makan terakhir tadi malam aja. Nah, maka insya Allah tubuh kita sudah mendapatkan manfaat autofagi, insya Allah. Karena 16 jam lebih, gitu ya. Gitu. Oke, diklik lagi. Nah, kemudian meditasi atau muhasabah. Ya, ini udah jelas lah ya. Kita bentuk penghapusan atau bentuk pemaafan kita terhadap diri kita sendiri. Ya, kita membuang vibrasi negatif dalam fisik dan kolbu kita. Ya. Oke, diklik lagi. Obat pencahar. Nah, ini buat tadi yang bertanya, kalau sulit BAB, saya anjurkan obat pencahar yang alami yang terbaik adalah daun jati. Nah, nggak usah yang lain-lain, udah daun jati saja. Ambil beberapa jumput saja, nggak usah banyak-banyak. Terus kemudian kita seduh dengan air panas, ya tunggu sebentar sampai agak hangat. Terus kita minum perlahan. Terutama minumnya malam hari. Nah, insya Allah tuh kuat dia, efek pencaharnya kuat banget tuh. Itu cara pertama. Cara kedua, dengan menggunakan 1 sendok makan madu dan 1 sendok teh minyak zaitun atau minyak kelapa. Nah, itu diminum setiap malam. Gak usah dicampur air, udah. Madu 1 sendok makan. Terus kemudian minyak zaitunnya 1 sendok teh. Setiap habis sholat isya, boleh itu diamalkan. Ya. Nah, itu bisa jadi pencahar yang alami, insya Allah ya. Daun jatinya seberapa dong? Nggak usah banyak-banyak. 1 sampai 2 jumput sudah cukup. Jadi biasanya kan kalau dijual di pasar, daun jatinya sudah daun jati bubuk, bukan bubuk, sorry, apa? Sudah daun jati tumbuk ya, sudah ditumbuk, sudah bukan berupa daun besar-besar gitu lagi, sudah ditumbuk. Jadi kita ambil saja beberapa, gitu ya, atau disaring pun boleh, gitu ya. Nah tapi kalau saya biasanya masih ada apa ya, masih ada ampas-ampas daun jatinya masih oke. Nah itu saya minum perlahan tiap malam. Minyak zaitun sama VCO, iya sama. Bukan. Kalau VCO itu kan virgin coconut oil, beda. Kalau VCO itu minyak kelapa biasa. Ya, kalau minyak zaitun olive oil, bukan coconut oil, olive oil. Oke. Daun jati muda apa tua? Kalau saya yang tua, yang udah dijemur juga ya. Jadi beli aja di pasar deh, nggak usah kita bikin sendiri, repot. Beli aja di pasar atau di toko online itu juga ada eh, daun jati yang sudah dijemur gitu ya. Ya sebenarnya boleh aja bikin daun jati sendiri, silahkan. Wah, itu ada yang ngirim gambar, cuman saya nggak bisa buka ya. Tolong dilihatin deh kawan-kawan yang lainnya. Ya, daun jati Cina maksudnya, sorry. Oh, nanti kalau saya nyebut daun jati Cina nanti rasis ya. Daun jati Tionghoa, daun jati Tiongkok. Nah, itu tuh. Oke, klik lagi. Nah, bekam basah atau donor darah ya untuk menurunkan beban muatan dan membuang zat sisa. Nah, nanti di premium class juga akan saya kupas tuntas tentang bekam dan tentang fasdu, tentang donor darah juga nanti saya kupas tuntas di situ ya. Karena gini teman-teman, bukan saya nggak mau berbagi, karena kalau di regular class itu kan ada batasan waktu. Tentu teman-teman yang lain juga nggak punya waktu yang sama seperti kita, mungkin yang lebih panjang gitu kan. Nah, jadi
Kalau di regular class seperti ini, paling saya hanya bisa secara superficial gitu. Jadi bekam sunnah yang menurunkan beban muatan dan membuang zat sisa. Jadi kalau ada yang masih bertanya, udah pokoknya bekam sunnah tuh begitu. Silakan dilakuin aja oleh para ahli. Ya, pilih terapis yang terpercaya. Nah, maka nanti di premium class akan saya kasih clue. Ya, akan saya kasih clue seperti apa sih ciri-ciri terapis bekam yang bisa dipercaya. Terus gini, kita tuh boleh bekam sama orang yang kayak gimana sih? Nah, gitu ya. Wah, itu Mbak Andi Ulfa bagus buat online, offline. Bagus buat offline. Oh, biayanya gede ya. Saya dari Pontianak terbangnya itu tiketnya lumayan. Oke. Nah, ini upaya detoksifikasi Bapak Ibu ya. Clear ya. Nah, sekarang kita ke prinsip detox yang kedua apa? Klik dulu. Upaya rejuvenisasi. Jadi yang tadi sudah kita buang, sekarang kita masukkan dengan yang baru. Makanya kita nyebutnya rejuvenisasi. Kita meremajakan kembali diri kita. Dengan cara apa? Yang pertama, madu. Madu itu memiliki kandungan antioksidan. Ingat tadi, antioksidan melawan radikal bebas. Tubuh kita setiap hari pasti mendapatkan potensi atau bahaya dari radikal bebas. Maka cara melawannya apa? Dengan antioksidan. Antioksidan terbaik ada di dalam madu. Dan di dalam madu ada asam amino esensial. Jadi asam amino esensial itu adalah onderdil atau spare part yang paling dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kalau kita kemudian punya motor, mobil, ada yang rusak kan kemudian onderdilnya harus diganti tuh. Entah bautnya, oli, kemudian apa tuh? Body part gitu kan. Nah, maka tubuh kita juga gitu, setiap harinya punya potensi kerusakan sel. Gimana cara memperbaiki kerusakan sel itu? Maka dengan digantinya dengan spare part yang baik. Spare part yang baik ada di dalam madu. Apa nama lain spare part tubuh? Nama lain adalah asam amino esensial. Oke, diklik lagi. Dok, kalau saya minum madu jadi nafsu makanan naik. Ya, memang itu salah satu efek dari madu ya. Bisa meningkatkan meningkatkan nafsu makan. Nah, cuman gini teman-teman, bijaksana juga atau teliti juga dalam memilih madu ya. Beberapa produsen madu tuh gini, kan dia harus bisa memastikan stok madu setiap hari ada. Sedangkan madu itu kan panennya pakai musim. Nggak setiap hari bunga itu berbunga. Sorry, nggak setiap hari tumbuhan itu berbunga. Dan lebah itu kan punya batasan kemampuan dalam menyedot madu atau nektar dari bunga-bunga ya kan. Sedangkan produsen pengen cepat terus produksi. Maka dia buatlah sarang. Dia buatlah apa ya? Dia buatlah tempat yang kemudian bisa dijilati oleh lebah atau disedot oleh lebah. Tempat itu biasanya diberi atau dilumuri gula. Jadi biar manis. Nah, maka lebah itu akan berdatangan. Nah, ini khususnya buat lebah yang peternakan ya. Bukan lebah hutan ya. Lebah peternakan, kemudian dibalurilah gula, kemudian lebahnya datang. Nah, sehingga madu yang dihasilkan oleh lebah itu sudah mengandung gula. Nah, itu ya kita harus perlu hati-hati juga. Oke, klik lagi. Oh, ini cuka ya. Cuka itu sama dengan kita nyetok ulang enzim untuk lambung dan usus yang sudah boros sehari-hari. Kita setiap hari mungkin nggak setiap makanan yang kita konsumsi mengandung enzim, apalagi yang masih gemar makan nasi putih. Nasi putih itu nggak punya enzimnya, nggak punya enzim untuk mencerna nasi putih itu, maka yang dikorbankan adalah enzim di dalam perut kita sendiri. Maka kalau punya waktu dan punya rezeki lebih, berhenti konsumsi nasi putih, ganti dengan nasi merah. Kenapa? Karena nasi merah udah paket lengkap, ada enzimnya, ada nasinya, ada enzimnya lengkap. Jadi tidak perlu menghabiskan enzim yang ada di dalam badan kita sendiri. Nah, tapi kalau kemudian mungkin belum sempat mengkonsumsi makanan yang mengandung enzim, ya udah cas ulang tubuh kita, ya. Isi ulang enzim di tubuh kita dengan cuka. Cukanya banyak, cuka apel, cuka aren, cuka anggur, cuka kelapa. Yang jelas pilih yang halal. Oke? Cara konsumsinya, kalau mau makan, nih ibaratnya di depan kita ada mangkok, kemudian ada nasi di dalamnya, dikasih kuah sup, misalnya gitu kan. Lalu kemudian diberikan cuka 3 sampai 4 tetes
Satu mangkok itu ya, 3 sampai 4 tetes, terus diaduk sampai rata, udah kita makan. Itu satu-satunya cara mengkonsumsi cuka yang saya rekomendasikan. Selain itu, saya tidak rekomendasikan. Ada yang dengan cara diminum langsung pakai sendok. Ada yang dilarutkan ke dalam air. Bapak Ibu, cuka itu memang baik untuk kesehatan. Tapi dia punya sifat korosif. Kalau dikonsumsi dalam jumlah yang besar, langsung sekaligus kita minum dalam jumlah yang besar, maka akan merusak tenggorokan dan lambung. Ya, jadi saya tidak merekomendasikan mengkonsumsi cuka langsung ditelan pakai sendok. Makanya ada beberapa pasien saya yang cerita, dok saya kalau konsumsi, kalau habis minum cuka tuh kok rasanya kayak sakit mahnya. Ya iya, karena dosisnya ketinggian. Padahal cukup 3 sampai 4 tetes aja untuk satu mangkok makanan, itu yang dianjurkan oleh para ahli. Dan yang dicontohkan oleh Rasul juga begitu, diteteskan ke dalam makanan. Karena cuka itu fungsi pertama, kenapa kita konsumsi cuka dalam satu makanan sekalian? Karena kita ingin mendapatkan manfaat cuka yang sebanyak-banyaknya. Manfaat pertama adalah menurunkan glycemic index di makanan yang kita makan. Perlu diketahui, contohnya nasi putih punya glycemic index 70 sampai 90. Itu tinggi ya, glycemic indeksnya nasi putih, terutama yang masih panas. GI-nya atau glycemic index-nya tinggi. Maka kemudian ketika terkena cuka tadi, glycemic index-nya akan turun. Ya, mengubah jenis zat pati yang ada di dalam nasinya itu kemudian dirubah oleh cuka tadi. Yang tadinya jenis zat patinya itu adalah jenis pati mudah cerna, kemudian akan diubah menjadi resistant starch atau pati resisten. Pati yang lebih lama dicernanya, dari yang cepat dicerna jadi yang lama dicerna. Nah, itu perubahan yang terjadi ketika nasi putih ditetesi cuka, ya, apakah cuka apel atau cuka aren gitu ya. Lalu kemudian manfaat kedua dari cuka adalah enzim, meningkatkan enzim yang ada di dalam makanan kita itu. Nah, jadi kayak kita sedang ngecas enzim di dalam badan kita. Kemudian manfaat ketiga dari cuka adalah membuang atau apa ya sebutannya kayak menghilangkan kandungan logam berat yang ada di dalam makanan kita. Ya mungkin kita nggak sengaja, kita nggak pernah tahu di makanan kita ternyata ada kandungan logam beratnya, ya merkuri dan lain-lain sebagainya, itu kan bisa saja mengancam kita lewat makanan. Maka diberikanlah cuka untuk menetralisir logam berat tadi itu semuanya. Yang dimana 3 manfaat ini nggak bisa kita dapatkan kalau cukanya langsung diminum. Nah, gitu ya. Jadi itulah alasan saya merekomendasikan satu-satunya cara mengkonsumsi cuka ialah dengan campurkannya ke dalam makanan. Boleh juga kalau mau mengkonsumsi cukanya ketika kita sedang mau masak nasi gitu ya, dimasukkan ke dalam apakah magicom atau pakai panci, itu boleh dikasih cuka dulu terus diaduk, kemudian dibiarkan sampai nasinya matang, tuh boleh juga. Atau menggunakan bawang juga bisa, itu bisa menurunkan glycemic index-nya nasi tersebut. Gitu ya. Oke, diklik lagi. Waduh, udah mau jam 7 nih. Yang terakhir ialah makanan yang mengandung kalium dan natrium. Nah, ini tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan imunitas kita dan memproduksi energi baru tanpa khawatir nafsu makan berlebih. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh makan makanan yang kita pilih itu makanan yang mengandung kalium dan natriumnya seimbang. Dan gini, kalium dan natrium di dalam badan kita tuh kerjanya itu seperti jungkit-jungkit, saling bertolak belakang. Kalau natriumnya tinggi, maka kaliumnya akan turun. Sebaliknya, kalau kaliumnya yang tinggi, natriumnya akan turun. Nah, yang baik bagaimana dok? Kalau dua-duanya seimbang, itu baru baik. Kenapa? Karena natrium tetap kita butuhkan untuk bisa memproduksi sistem imun di dalam badan kita. Itu natrium salah satu fungsinya. Kemudian yang kedua, fungsi dari natrium adalah menjaga keseimbangan cairan tubuh kita. Menjaga kadar atau tekanan darah kita supaya tidak amblas turun gitu ya. Supaya kita stabil tekanan darahnya. Tapi kalau kemudian natriumnya ketinggian, maka tekanan darah akan berangsur naik. Gitu. Kemudian kalau kalium, salah satu manfaat kalium yang saya suka adalah memperpanjang rasa kenyang atau kenyangnya tahan lama. Sehingga kita tidak mengalami nafsu makan yang berlebihan. Ya.
Kemudian manfaat kalium yang kedua itu untuk menjaga kesehatan saraf. Kemudian manfaat kalium yang ketiga menjaga massa otot. Ya, jadi alias gini, kalium dan natrium harus ada di dalam badan kita dalam jumlah yang seimbang. Karena dari sini kita bisa hidup dengan segar, bugar, dan sehat. Insya Allah begitu. Sampai sini clear ya, teman-teman ya? Oke, coba diklik lagi. Nah, sudah selesai ya, teman-teman. Jazakallahu ahsanal jaza. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu. Mohon maaf mungkin apabila ada salah kata dan ini dari tadi saya lihat memang banyak saut-sautan pertanyaan atau tanggapan di kolom komentar yang belum bisa saya tanggapi satu persatu karena tuntutan untuk bisa menyelesaikan materi ini dengan cepat, dengan tepat waktu ya. Oh, mananya manfaat. Oke, oke. Mohon izin ya admin, mohon izin Kang Reza. Manfaat kalium yang pertama, bikin kita kenyang tahan lama. Itu nomor satu. Oke. Yang kedua, menjaga kesehatan saraf kita. Itu yang kedua. Jadi yang nggak mau tangannya kesemutan, yang nggak mau apa badannya lemes, terus apa segala macam yang hubungannya dengan saraf lah ya. Nah, itu kalium. Itu manfaat kedua. Manfaat ketiganya, menjaga massa otot. Supaya ototnya tetap kuat. Mau ngangkat apapun, mau aktivitas apapun, kita tetap kuat ya. Kemudian makanan yang mengandung kalium itu ada di dalam kelapa, itu nomor satu ya. Yang kedua semangka, yang ketiga pisang, yang keempat umbi-umbian, dan masih banyak lagi. Apel itu juga mengandung kalium ya. Makanya apel juga bagus untuk teman-teman kita yang menderita jantung lemah ya. Karena jantung lemah biasanya kekurangan kalium. Nah, maka diperlukan makanan yang cukup kaliumnya gitu. Oke, begitu ya, Bapak Ibu. Semoga berkenan terhadap yang saya sajikan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator kita, Kang Reza. Siap, dokter. Masya Allah. Syukran, jazakallah khair pagi hari ini yang terus semangat membersamai kita nih, santri-santrinya dokter Gustaf yang mencoba untuk berikhtiar semakin sehat ya, mengubah pola hidup yang mungkin memang awal-awalnya tidak mudah ya dok ya, tapi apa daya karena kita pun pengen berubah menjadi jauh lebih sehat. Bismillah kita jadikan kebiasaan yang baik. Dokter, terima kasih banyak sekali lagi dan Bapak Ibu sekalian saya mau tanya dong, gimana setelah pertemuan pagi hari ini? Boleh tuliskan satu dua kata yang menggambarkan perasaannya atau dapat manfaat apa? Manfaat atau manfaat banget? Nah, bermanfaat atau bermanfaat banget nih pagi hari ini nih. Semangat makan makanan yang sehat, Bu Rahman. Luar biasa bermanfaat banget. Masya Allah kalau sama dokter Gustaf katanya. Manfaat banget, manfaat. Masya Allah luar biasa. Mantap. Banyak banget yang chat. Luar biasa manfaatnya. Manfaat banget, manfaat banget. Sangat bermanfaat. Tabarakallah. Bermanfaat pisan. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Dan jangan lupa, ini yang paling penting, langitkan doa-doa terbaik kita untuk Dokter Gustaf tentu saja dan keluarganya. Mudah-mudahan nih apapun yang beliau sedang kerjakan Allah ridhoi gitu ya, dan ilmu yang ditebarkan semakin bermanfaat buat umat, buat masyarakat, dan buat kita khususnya nih dimudahkan untuk mengamalkan. Dan sekali lagi saya mau mengajak nih, mumpung di hari yang paling baik dalam satu tahun gitu ya, hari terbaik, hari Arafah, bagi Bapak Ibu yang mungkin merasakan banyak manfaat dari pertemuan-pertemuan di Meaningful Ways, kemudian ingin menambahkan keberkahan dalam ilmunya, boleh kita akomodir, kita fasilitasi untuk support kita dengan cara memberikan infak terbaiknya seperti biasa di BSI 76671133339 atas nama Meaningful Ways ini, atau boleh di capture dulu teman-teman sekalian. Silahkan berapapun sebesar rasa syukur kita, tentu saja menghargai ilmu dan niatkan untuk kita dimudahkan untuk mengamalkan dari apapun yang didapatkan pada hari ini ya. Terima kasih banyak, dan ini info juga nih, tadi masih banyak ada yang tanya terkait kelas premium Dokter Gustaf. Mungkin kakak admin boleh dibagikan lagi flyernya.
Nanti insya Allah kelasnya ini malam hari ya. Nah ini yang mesti kita garis bawahi dulu nih di awal nih teman-teman semua. Terima kasih yang sudah terdaftar. Betul tadi kata dokter, sudah lebih dari 110, hampir 120. Bahkan yang daftar itu sebetulnya udah di 160 ya. Tapi memang beberapa belum menyelesaikan pembayaran, payment gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang baru mau daftar hari ini pun masih bisa selama kuotanya belum sampai dengan 150. Tapi kalau misalkan nanti sudah sampai 150, mohon maaf gitu ya, karena biar kelasnya kondusif, kita batasi di 150 orang. Dan untuk harga early bird-nya itu terakhir memang di hari ini. Besok harga naik itu pun kalau masih ada kuotanya ya. Siapa tahu hari ini memang sudah terbayar semua 150 orang dan yang mendapatkan e-book secara gratis Sunnah Fit pun hanya sampai dengan hari ini. Tadi ada yang bertanya juga soalnya di kolom chat ya. Jadi untuk hari ini early bird-nya di 399 dan ini kalau misalkan aduh kayaknya berat Kang Reza kalau sekaligus sepertinya bisa dibayar 2 kali. Nah, ini tinggal diklik aja pendaftarannya. Nanti boleh pilih pembayaran 2 kali dan untuk info lebih lanjut tanya aja ke Kak Hadijah ya. Pokoknya gimana caranya biar kita sama-sama mudah untuk belajar dan insya Allah karena ini kelas premium akan jauh lebih komprehensif dan juga ditemani langsung oleh Dokter Gustaf gitu ya. Membuka ruang tanya jawab, ruang diskusi juga. Jadi yuk ditunggu ya di kelas jangan sampai nanti kehabisan seatnya karena tadi beliau juga sudah sampaikan belum tahu lagi nih kapan kelasnya kalau misalkan batch 1 ini pun sudah berjalan gitu ya. Gitu ya dok ya. Kita buka tanya jawab deh nggak apa-apa satu orang aja ya. Dokter aman nggak waktunya dok? Insya Allah masih aman, Kang. Masih aman ya. Saya pengen dengar satu orang atau kalau nggak bertanya juga nggak apa-apa deh. Saya pengen dengar testimoni gitu ya. Selama ini mengikuti kelas Dokter Gustaf nih, sampaikan langsung nih ucapan terima kasih atau apa dampak yang dirasakan gitu ya. Saya pengen tahu nih bermanfaat apa sih kelas-kelas Meaningful Ways khususnya yang dibersamai oleh Dokter Gustaf gitu ya. Sebagai bentuk syukur kita juga nih kepada Allah ya kita tahadus binikmah. Atau mau diselipkan satu pertanyaan singkat juga boleh nggak apa-apa. Bu Rahmah Nur Fitriani, izin ya, silahkan Bu. Apa yang pengen disampaikan nih sama Dokter Gustaf nih, Mangga? Oke, terima kasih Mas Reza. Terima kasih ya dokter atas penjelasannya selama ini. Dan insya Allah ikut kelas, apa tadi kelas yang 400 Premium, ribu? Premium. all you can heal. Iya, jadi saya mau Ada berusaha penghargaannya, untuk Kang. bisa memberikan ke tubuh itu makan makanan sehat, olahraga, tetap lanjutin puasa. Dokter kemarin nyaranin di lingkungan atau circle sosial yang bagus untuk mendukung progres diet sehat saya yang 3 tahun lalu sudah mulai berlanjut sejak saran dokter gitu. Terima kasih banyak dok. Semoga dokter bisa selalu memberikan edukasi yang bermanfaat untuk masyarakat dan juga bisa kami amalkan sehingga jadi pahala jariah untuk dokter. Amin. Dan juga Mas Reza sebagai fasilitator yang terbaik dan juga Meaningful Ways yang selalu memberikan support system untuk masyarakat sehingga bisa hidup sehat. Terima kasih ya dokter dan Mas Reza. Oh iya mau nanya ini dokter, boleh ya? Satu. Boleh, Boleh. satu-satu boleh. Ini anak saya itu dari kecil susah BAB sehingga kalau mau BAB itu karena rasa takutnya mengeluarkan takut gitu kan. Jadi saya selalu kasih kayak pepaya tuh 1 buah pepaya baru tembus dia bisa BAB. Dulu itu saya kasih yang colokan dari dubur, tapi kayaknya lebih menyiksa dia jadi saya selalu kasih pepaya selama ini atau jus-jus gitu kan. Tapi pakai stevia. Saya pakai stevia yang dari propolis BP gitu ya, Dok. Jadi aman insya Allah, tapi yang dimasalahkan, aman nggak dok kalau selalu sering makan sayur buah yang warnanya oranye-oranye gitu? Soalnya pernah juga dideteksi sama dokter di sini, dia itu kirain sakit liver atau kena di fungsi hati, rupanya karena banyak kandungan wortel dan buah-buahan yang orange kayak gitu atau jus-jus terlalu banyak. Jadi maksud saya itu apakah dilanjutkan atau ke herbal yang ini tadi apa namanya daun daun jati Cina tadi itu dok permasalahan yang sampai umur 6 tahun selalu saya kasih
serat-serat aja. Karena kalau ada tepung aja 1 kali dia makan atau apa itu 3 hari atau 4 hari, bahkan pernah tembus di 5 hari gitu, Dok. Mohon penjelasannya, Dokter ya. Terima kasih, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dokter. Ya, baik. Terima kasih ya, Teh ya. Disclaimer dulu di awal, ya, supaya tidak mungkin nanti ada ekspektasi yang tidak tersampaikan. Jadi, disclaimer dari saya jujur mengakui saya tidak terlalu ahli untuk dunia anak. Ya, kenapa? Karena di dunia kedokteran sendiri, kalau membahas soal anak itu memang ada spesialisasinya sendiri. Karena anak itu bukan merupakan miniatur kita dewasa, bukan. Karena anak beda urusan dengan kita, beda bentuknya juga dengan kita. Ternyata beda juga perlakuannya terhadap kita. Jadi saya ulangi, anak bukan miniatur orang dewasa, bukan. Jadi apa yang diperlakukan ke orang dewasa nggak bisa semuanya langsung diperlakukan kepada anak. Termasuk tadi, kalau dewasa konsumsi daun jati Cina aman, tapi kalau untuk anak jangan. Kasihan dia, terlalu kuat efeknya. Sudah betul tadi yang Teteh kasih, pepaya, semangka. Nah, kalau BAB-nya keras diberikan semangka dan pepaya, kalau BAB-nya encer diberikan pisang gitu ya, tinggal kebalikan-kebalikan saja. Kemudian gini, yang perlu kita pahami, tubuh kita itu ada 2 mekanisme. Yang pertama mekanisme kimiawi dan kedua mekanisme mekanikal. Saya ulangi, mungkin bahasanya kurang bisa dipahami. Yang pertama, tubuh kita itu bisa bekerja secara kimiawi. Dan yang kedua, tubuh kita bisa bekerja secara mekanikal. Ya, kalau yang Teteh lakukan dengan pepaya, dengan buah-buahan yang memiliki serat, berarti itu Teteh mengerjakan secara kimiawi. Tapi ternyata ketika kimiawi atau makanan tersebut dihentikan, BAB-nya jadi lama lagi. Berarti ada kemungkinan yang kedua, secara mekanikalnya yang kurang. Jadi, lakukanlah terapi yang sifatnya mekanikal juga untuk melengkapi. Yang bisa saya anjurkan, terapi yang aman. Bahkan nanti Teteh bisa melaksanakannya sendiri untuk anak. Yang penting belajar. Dengan cara apa? Terapi totok punggung. Dan kenapa saya menganjurkan itu? Karena juga banyak kesaksian-kesaksian kesembuhan yang saya dengarkan, yang saya saksikan sendiri oleh orang-orang yang kemudian sudah mengalami atau menjalani proses terapi totok punggung. Nah, silakan coba cari di kota tempat Anda tinggal, apakah ada terapis totok punggung. Coba dipanggil ke rumah, atau kita yang ke kliniknya, ke gerainya, untuk rutin mencoba atau ikhtiar terapi totok punggung. Dan ini terapinya aman, tidak ngeluarin darah, tidak perlu dipeluntir-peluntir, enggak. Cukup nanti si anak itu tengkurap atau tiarap, ya kan, terus nanti kemudian punggungnya nanti dipijit. Pijitnya pun stop, pelan. Enggak yang kemudian bikin anak kita teriak-teriak, enggak. Makanya secara jarak jauh begini saya masih bisa merekomendasikan untuk melakukan terapi tersebut. Kalau Bapak Ibu simak, saya dari awal kita jumpa nggak pernah merekomendasikan terapi-terapi yang berat. Contoh seperti terapi yang kinestetik ya, artinya yang kerotek-kerotekan, terapi yang harus sampai jungkir balik itu saya nggak pernah rekomendasi karena secara jarak jauh gini haram bagi saya untuk bisa memberikan intervensi terlalu jauh. Apalagi kalau kemudian Bapak Ibu menanyakan obat-obatan kimia, itu haram bagi saya untuk memberikan intervensi seperti itu. Karena saya nggak bisa bertanggung jawab apapun komplikasi yang terjadi yang dialami oleh Bapak Ibu nanti. Nah, tapi kalau kayak totok punggung, nah itu masih ringan, aman. Kalaupun terjadi efek samping atau komplikasinya pun ringan. Paling pegel aja, pegel badan gitu ya. Begitu mungkin, Teh. Ya, aman. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, dokter. Mudah-mudahan dimudahkan ya, Bu Rahmah, untuk segera mendapatkan terapi terbaik untuk totok punggungnya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain bersama Dr. Gustaf, insya Allah setiap hari Kamis ya di Meaningful Ways. Dan mudah-mudahan juga semuanya Allah ridhoi ini bisa mengikuti. Kalau semuanya kelebihan ya. Ya, siapapun yang memang sedang membutuhkan kelas premium bersama Dr. Gustaf gitu ya, dimudahkan sama Allah agar kita bisa ketemu lagi nanti di kelas premium gitu Bapak Ibu sekalian. Dan untuk besok karena Idul Adha kita libur dulu ya besok subuh kita libur, kita sholat Id masing-masing.
Ketemu lagi insya Allah di hari Sabtu Ahad di kelas eksklusif bersama Pak Ahmad Faiz Zainuddin dan juga Bunda Ambar. Nah ini yang belum daftar juga silahkan daftar. Kalau kelas eksklusif tetap ada pilihan infak terbaiknya untuk diisi gratis aja ya, tapi dipastikan daftar dulu. Ini salah satu gurunya para guru di Meaningful Ways, Pak Ahmad Faiz Zainuddin. Susah banget dapat jadwal beliau nih, alhamdulillah kesempatan di hari Sabtunya kalau nggak salah beliau membersamai. Biasanya juga beliau kalau webinar itu penuh terus, maka dari itu jangan sampai ketinggalan seatnya. Silahkan daftar dulu aja, kita ketemu di Sabtu dan Ahad ya. Ahadnya bersama Bunda Ambar insya Allah. Itu untuk hari ini mungkin Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak yang sudah hadir istiqomah menghadirkan juga teman-temannya, kerabat-kerabatnya gitu ya. Dan sekali lagi saya dengan segala kerendahan hati minta tolong, dan karena ini di hari yang paling baik gitu ya dalam 1 tahun, please banget doain kami teman-teman di Meaningful Ways ya, keluarga besar yang di belakang layar yang nggak pernah kelihatan tuh, kakak-kakak operator, kakak-kakak admin gitu ya. Dan juga para guru yang istiqomah membersamai ini, para trainer, guru-guru, ustadz-ustazah gitu ya, dan para praktisi yang terus memberikan ilmu-ilmunya. Dan kalau Bapak Ibu tahu, mereka tuh dengan sepenuh hati memberikan materi, menyiapkan slide-nya luar biasa gitu ya. Dan hari ini yuk kita langitkan doa-doa terbaik kita, khususnya juga buat Dr. Gustaf nih yang membersamai pagi hari ini. Kita doakan doa yang terbaik semuanya ya. Dan tentu saja saling mendoakan ya satu sama lain. Keluarga besar Meaningful Ways dimudahkan, dilancarkan segala aktivitasnya, dan diridhoi segala kehidupannya semakin berkah semuanya ya. Gitu, sekali lagi terima kasih banyak. Dan kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat berpuasa hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kirimkan doa-doa terbaiknya buat Dr. Gustaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Reza, Dr. Gustaf. Terima kasih Mas Reza, dokter yang sangat khairan. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih dokter. Bu Siti Mariam, Bu Yesi, Bu Betty, Bu Ana, Bu Astri. Amin. Pak Hardito, Malang, terima kasih semuanya. Ya, sama-sama Kang. Dok, sehat ya, Dok.